Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang kami sayangi. Di sini kita akan membahas materi tentang menghindari penyakit hati atau ghadab yang akan disampaikan oleh Nail Marom SPD dari SMK Negeri Sumberjo. Tujuan pembelajaran: memahami pengertian ghadab, memahami dalil ghadab, memahami bahaya ghadab, dan memahami cara menghindari ghadab. Jika benda ini adalah benda kesayangan Anda dan teman Anda secara tidak sengaja menjatuhkannya hingga rusak seperti pada gambar, apa yang akan Anda lakukan? Jika sebaliknya, Anda sendiri secara tidak sengaja melakukannya terhadap benda milik teman Anda tanpa ia tahu, apa yang akan Anda lakukan? Pengertian sikap ghadab. Ghadab berasal dari kata ghadiba yaghdibu ghadban yang artinya marah. Sikap temperamental atau ghadab dapat diartikan sebagai wujud pelampiasan seseorang atas rasa kecewa dan rasa tidak puasnya. Dengan kata lain, marah dapat terjadi ketika seseorang merasa kecewa hingga dia tidak menahan emosinya. Dalil tentang larangan ghadab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat. Dia bersabda, janganlah kamu marah. Laki-laki itu mengulangi kata-katanya, beliau tetap bersabda, janganlah kamu marah. Dalil tentang larangan ghadab yang dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yatazaghannaka minasyaitoni tazghum fasta'id billah innahu sami'un alim. Artinya, jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya hadis Nabi Anjadin atiyatan waqad kanat lahu suhbatun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitoni wa inna syaitona khuliqa min narin wa inna ma tudfa'u naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Rawahu Abu Dawud. Dari nenekku Atiyah radhiyallahu anha, dia memiliki sahabat dan dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat bukanlah yang kuat dalam berbulan, namun orang yang mampu menguasai dirinya tatkala ia sedang marah. Di sini ada bagian tentang penyebab sifat temperamental atau ghadab. Yang pertama ada dari faktor fisik atau jasmaniah, yaitu diantaranya ada kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, reaksi hormon kelamin, ketergantungan alkohol. Dan yang kedua ada dari faktor psikis atau rohaniah. Pertama ada ujub atau bangga terhadap diri sendiri, perdebatan atau perselisihan, senda gurau yang berlebihan, ucapan yang keji dan tidak sopan, sikap permusuhan kepada orang lain, depresi, rasa cemas yang berlebihan, gangguan perkembangan saraf,
tentang tingkatan sifat temperamental atau ghadab. Pertama ada golongan marah berlebihan atau ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Hal ini bisa membentuk dendam, benci, dan dengki, terbentuk karena dua hal, pembawaan, kebiasaan. Yang kedua ada golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Kebalikan dari ifrat, golongan ini sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya, urusan agama yang dihina maupun diinjak-injak oleh golongan lain pun. Mereka akan bersikap acuh, tidak peduli, dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan pembelaan terhadap kebenaran. Golongan ini tercela. Yang ketiga ada golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau iktidal. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Bahaya sifat ghadab: ada cenderung menyalahkan pihak lain, menimbulkan rasa sakit pada orang yang dimarahi, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan rasa dendam, berdampak buruk pada kesehatan. Cara menghindari ghadab. Cara menghindari perilaku ghadab ada membaca ta'awud seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus mengubah posisi. Apabila sedang berdiri maka duduk, apabila sedang duduk maka berbaring. Apabila semua upaya telah dilakukan dan tidak berhasil, lakukan wudhu. Manfaat menghindari sikap marah: dapat menumbuhkan kekuatan jiwa dan berpikir jernih, dapat menjadi orang yang kuat, tidak merugikan orang lain di lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah surga, menghindari kebencian dan permusuhan, membawa kebahagiaan, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai 134. Dari semua penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya daripada kita ghadab, daripada kita marah, lebih baik kita sabar dalam hadis Nabi, yaitu menjalani ujian dengan ketahanan dan kesabaran. Hadis tentang sabar, sesungguhnya besar pahala tergantung